Halo semua, selamat malam, selamat hari Minggu. Kita jumpa kembali dalam acara Menyan Omben, Tiada Menyan Tak Retak, yang dipersembahkan oleh komunitas PPC. Ya, pada hari ini Omben akan membahas bagaimana insight IHSG yang sangat menarik untuk hari Senin dan selama seminggu ya. Oke, karena hari ini Omben akan banyak membahas sekitar ada 34 saham. Wah, banyak sekali. Ya, karena itu Omben tidak akan berlama-lama. Ya, teman-teman bisa join ke ini ya, ke komunitas PPC ya di Telegram para pencari cuan. Jangan salah, nanti Om Ben sertakan link di video ini ya. Kemudian juga silahkan join ke Telegramnya dan juga Instagramnya. Ini Instagramnya ya, di komunitas ppc.saham. Kemudian jangan lupa di channel ini juga komunitas PPC, teman-teman like, teman-teman subscribe, share, nyalakan lonceng ya, supaya benar-benar kita bisa saling membantu, saling membangun bersama-sama. Oke, kita lanjutkan. Ya, ini teman-teman bisa baca sekilas saja paket combo dari PPC untuk edukasi, rekomendasi dan lain sebagainya ya. Nanti teman-teman bisa join ke Telegram para pencari cuan, kemudian teman-teman bisa tanya-tanya di sana ya. Oke, langsung lanjut aja. Nah, ini juga ada titipan bahwa waspada PPC palsu. Bagaimana membedakannya? Akun Telegram yang asli hanyalah @para-pencari cuan saja, tidak ada embel-embel yang lain di dalamnya. Para pencari cuan 1, para pencari cuan 2, double N dan lain sebagainya ya. Dan di komunitas ini kita saling terbuka, kita bisa chatting, teman-teman bisa saling share segala sesuatu tentang saham ya. Jadi jangan salah, teman-teman tidak di lock ya, itu grupnya. Kemudian teman-teman juga bisa bergabung secara sukarela, tidak di-add paksa ya. Lalu yang paling penting adalah komunitas PPC ini tidak menawarkan investasi dalam bentuk apapun juga, seperti tanam saham, tanam modal, mopit dan lain sebagainya ya. Lalu pembayaran hanya menggunakan nomor rekening ini saja, 1170984214 atas nama Tarki Nugraha Hidayat, dan bukan virtual account. Bedanya apa? Rekening bank biasa hanya 10 digit saja, virtual account biasa 16 digit ya. Oke, kita lanjut aja langsung. Kalau teman-teman tidak jelas, bisa di stop videonya, kalian baca ya. Oke, kemudian lanjutkan. Nah, ini adalah preview IHSG pada hari Jumat kemarin ya. Jadi IHSG pada hari Jumat kemarin itu memiliki pergerakan yang sangat luar biasa. Kita lihat di sini seperti yang teman-teman lihat di layar ya. Kalau teman-teman nggak pengen ngerti apa yang terjadi, teman-teman bisa cek video sebelumnya ya, video sebelum ini yang judulnya IHSG ke 5000. Nah, kalian baca, kalian lihat, dengerin di situ bahwa memang bandarnya memang berniat untuk menaikkan dari IHSG ya, seperti itu. Detailnya kalian bisa lihat di video sebelumnya. Oke, dan ini adalah foreign flow-nya. Bagaimana kita lihat dalam beberapa hari ini sangat luar biasa ya. IHSG diakumulasi asing dengan masif. Ini foreign flow-nya juga naik ke atas. Jadi benar-benar asing ada niat untuk menaikkan IHSG ke 5000 ya. Yang Om Ben tangkap seperti itu. Nah, kelanjutannya nanti kita akan lihat bagaimana market merespon di hari Senin ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini adalah grafik dari komposit IHSG, di mana IHSG yang sebelumnya di dalam box ini ya, Om Ben bilang tidak kemana-mana, tapi saat ini berpotensi untuk jebol ke atas ya, jebol ke atas. Kemarin hari Kamis sempat retest untuk resistnya, ternyata jebol dan gagal bertahan di atas ya, gagal bertahan, lalu turun lagi ya. Kita lihat di sini turun lagi, ini ya, turun lagi, lalu besoknya drop dan diangkat balik ya. Jadi ada candle yang luar biasa, candle bearish dan candle pembalikan arah bullish secara bersama-sama, hammer dan evening star ya. Ini menarik sekali untuk disimak drama dari IHSG ini ya. Oke, Om Ben lanjutkan lagi. Nah ya, ini adalah closingan dari bursa Amerika. Waktu video yang kemarin Om Ben membuat video itu sekitar jam setengah 8 sore, setengah 8 malam ya waktu itu ya, setengah 8 malam Om Ben bikin Dow Food waktu itu masih plus 1%, tapi ternyata setelah Om Ben selesai rekaman, Om Ben lihat wow, naiknya luar biasa, dan akhirnya Dow Jones closing di plus 3%. Begitu juga untuk Nasdaq ya. Untuk Nasdaq sendiri ini mencapai all time high harganya ya, ini luar biasa sekali. Jadi
apa yang terjadi di Amerika itu relatif sama dengan yang di Indonesia, di mana bandarnya niat untuk menaikkan harga terlepas dari keadaan yang semakin memburuk ini ya. Oke. Nah, untuk pembahasan hari ini Om Ben kasih judul IHSG bullish tanda tanya. Ayo besok panik buy. Kemudian ini saatnya era new normal tiba dan strategi yang kita punya pun harus abnormal. Seperti itu ya. Om Ben kasih judul seperti itu. Karena apa? Kalau kita pakai strategi yang lama, tentunya bandarnya pun strateginya sudah berbeda. Jadi kita tidak bisa memakai strategi tahun lalu untuk trading di sekarang. Karena ini new normal, masa new normal ya. Beda, sangat beda sekali. Kalau teman-teman perhatikan, sangat ada perbedaan yang mendasar di bursa kita. Karena itu kita harus ikut up to date ya, kita harus ikut perkembangan. Kalau kita nggak ikut perkembangan, nanti kita disapu oleh keadaan pasar ini, disapu oleh market ini ya. Oke, judulnya hari ini, apakah IHSG bakal bullish? Nah, kita saksikan aja pembahasan dari Om Ben ini ya. Kita mulai. Jangan lupa sekali lagi subscribe, nyalakan lonceng, like dan share video ini supaya teman-teman diberkati, banyak teman-teman yang lain diberkati juga dan channel ini semakin berkembang ya. Terima kasih teman-teman atas support dan dukungannya. Nah, ini ada berita yang Om Ben ambil dari sebuah media online. Kalau teman-teman pengen tahu, teman-teman bisa searching aja judulnya. Di sini rally nonstop 2 minggu, bagaimana nasib IHSG pekan depan? Diposting hari Minggu jam 17.42 ya. Lalu apa isinya? Om Ben ambil saja yang penting-penting. Nah, isinya adalah sentimen positif yang menjadi suntikan bahan bakar IHSG terbaru datang dari bursa saham Amerika, Wall Street, yang menjadi kiblat bursa saham seluruh dunia. Ditutup melejit pada perdagangan Jumat, didorong rilis data tenaga kerja yang terbukti jauh lebih baik dari proyeksi suram para pelaku pasar. Data perdagangan mencatat indeks Dow Jones melesat 3,15% di level 27.110,98. Kemudian indeks S&P 500 terbang 2,62% di level 3.193,93. Adapun indeks Nasdaq ditutup meroket 2,06% di posisi 9814,08, level all time high untuk pertama kalinya. Jadi indeks Nasdaq ini, kalau kalian perhatikan teman-teman, di bursa Amerika terbagi menjadi 3 indeks. Ada Dow Jones, ada S&P 500 dan ada Nasdaq. Nah, khusus indeks Nasdaq ini ternyata all time high ya, untuk pertama kalinya menyentuh harga tertingginya sepanjang masa. Ini luar biasa sekali. Nasdaq bahkan sempat menyentuh level intraday tertinggi, yaitu di posisi 9.845,69. Dan akhirnya closingnya turun 9814,08. Nah, seperti yang Om Ben jelaskan di video sebelumnya, bahwa ini membuktikan bagaimana kenyataan di lapangan itu berbeda dengan apa yang terjadi dalam bursa. Terutama di Amerika ya. Kita lihat indeks Nasdaq bagaimana juga bisa ditutup all time high. Seperti itu ya. Memang ada rilis berita bahwa penganggurannya cukup menurun, tapi itu tidak menutup sebuah kenyataan bahwa Amerika sendiri sedang mengalami krisis saat ini ya. Amerika sedang mengalami krisis di mana terutama COVID-19 ini belum jelas arahnya, vaksin belum ditemukan, solusi terbaiknya pun belum ditemukan. Nah, lalu kita lanjutkan beritanya. Sedangkan sentimen negatif yang akan memberatkan pergerakan IHSG pekan depan muncul dari dalam negeri melalui rilis data juru bicara pemerintahan khusus untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto pada Sabtu 6 Juni 2020 yang menunjukkan penambahan harian kasus positif virus COVID-19 kembali memecahkan rekor baru, yaitu 993 orang positif dalam sehari dengan total 3.514 pasien positif. Rilis data ini tentu akan mendatangkan ketakutan bagi pelaku pasar akan munculnya gelombang kedua virus COVID-19. Apalagi banyak yang berpendapat bahwa gelombang pertama virus belum dilewati. Mengingat beberapa negara seperti Korea Selatan yang setelah perekonomian dibuka, negeri ginseng sempat melakukan pengetatan karantina kembali setelah ketakutan akan munculnya gelombang pandemi jilid 2 datang dengan munculnya klaster-klaster penyebaran baru. Artinya apa? Artinya kenyataan di dunia ini bahwa COVID-19 itu belum ada solusi yang terbaik. Seperti itu ya. Kita hanya bisa physical distancing, social distancing. Tapi kalau lihat di Indonesia, kita perhatikan saja di sekitar kita bagaimana kebanyakan warga Indonesia itu sudah cuek dengan COVID-19.
Di kota Om Ben sendiri, Om Ben melihat banyak yang sudah kumpul-kumpul, gowes bareng, bersepedaan bareng, olahraga bareng, tidak peduli yang namanya physical distancing sudahan ya. Jadi itu yang terjadi dari Indonesia. Memang terjadi kekhawatiran bagaimana akan lebih meledak lagi. Pastinya akan ke arah sana jika tidak ada solusi yang lebih baik dan tidak ada mujizat di mana virusnya hilang sendiri. Ini kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri. Tapi kembali lagi, bursa berbicara berbeda ya dengan kenyataan di lapangan, di mana akhirnya bandar memutuskan untuk mengangkat bursa, membuat bursa dan merias bursa ini menjadi semenarik mungkin untuk menarik banyak retail-retail masuk. Kalau Om Ben lihat sendiri bagaimana proyeksi kedepannya, bursa ini akan dibuat terus menarik ya, dibuat terus menarik, dibuat terus dalam tanda kutip bullish seperti itu. Tujuannya untuk apa? Supaya retail yang tidak tahu apa-apa dia masuk, dia beli barang dan bandar bisa jualan akhirnya. Ya, bandar pengen keluar dengan harga yang terbaik. Kalau memang mereka melakukan dengan cara bantingan seperti bulan Maret kemarin, Om Ben rasa mereka akan menderita kerugian ya. Jadi cara yang terbaik adalah membuat harga saham cukup stabil di atas sementara mereka membuang barang. Itu yang perlu kita perhatikan dan itu adalah bahaya besar buat bursa ya, seperti itu ya. Om Ben sendiri saat ini tidak pesimis tapi juga tidak optimis, tapi lebih cenderung kita waspada dan terus memperhatikan blueprintnya ke arah mana, seperti itu ya. Jadi untuk COVID-19 ini masih belum ada solusinya. Nah, besok Senin Om Ben memperkirakan ada yang namanya IHSG gap up ke atas ya. Jadi opennya langsung gap up. Kemarin closingnya 4.920 sekian ya kalau tidak salah, tadi Om Ben lihat dulu ya. Closingnya di 4.947,7 ya, dan level resistennya ada di sini, kita lihat ada di level 4.976 dan 5.023. Sangat dekat sekali, sangat dekat sekali, dan sangat memungkinkan sekali IHSG jebol resist dengan cara gap up seperti itu ya di open sesi. Karena dengan cara gap up ini, kembali yang video sebelumnya Om Ben pernah jelaskan bahwa bandar butuh modal yang lebih sedikit daripada menjebol saat bursa sedang berjalan. Ketika open gap up ini, retail tidak bisa memiliki power yang berarti. Jadi bandarnya jauh lebih enteng ya, jauh lebih enteng. Nah, tapi yang jadi masalah sekarang adalah kalau IHSG gap up, bagaimana respon kita ya? Bagaimana respon kita? Itu yang banyak jadi pertanyaan yang masuk ke Om Ben di grup komunitas PPC yang rekomendasi maupun yang umum seperti itu ya. Nah, Om Ben akan bagi menjadi 3. Yang pertama adalah orang-orang yang menghajar kanan dan mengejar harga. Seperti itu ya, HK, kejar harga. Misalnya ya, saham A, harga closingnya 1000, tiba-tiba melejit lompat ke 1030, lalu 1040. Nah, mereka HK langsung 1050 supaya dapat barang. Karena ada yang namanya fear of missing out. Ketakutan akan ketinggalan dari punya harga saham itu ya. Jadi mereka takut kehilangan, bukan takut kehilangan, tapi takut ketinggalan cuan, seperti itu ya. Ini tipe orang yang pertama, mereka mengajar kanan dan mengejar harga. Orang yang kedua adalah orang yang sabar dan mengantri sesuai dengan plan. Kalau nggak dikasih, pasrah. Itu orang yang kedua ya. Jadi orang yang cenderung pasif menunggu. Oke, saham A harga 1000, aku mau tetap beli di harga 1005 atau 1010 saja. Dia menunggu. Kalau nggak dikasih, ya nonton akhirnya. Dan orang yang ketiga adalah orang yang nonton saja karena sudah beli di perdagangan yang lalu. Ataupun orang yang sangkut, seperti itu ya. Jadi ada 2 hal. Orang itu nonton karena dia sangkut di harga atas, atau memang punya di harga bawah, seperti itu ya. Jadi nonton arahnya kemana ini, arahnya kemana. Nah, plus minusnya selalu ada. Kalian dikasih 3 pilihan ini ya. Ada 3 pilihan. Yang pertama, kalian kejar harga. Kejar harga itu pilihan yang paling gampang dan pilihan panic buy ya. Dan ini yang dikehendaki oleh bandar sebenarnya ya. Supaya apa? Ketika orang panik buy, harganya cepat naik harganya. Dan yang menaikkan siapa? Tentunya saya retail. Bandar tinggal ganjel di bid saja. Artinya bandar tidak butuh modal yang besar untuk menaikkan harga. Dia hanya menjaga harga supaya tidak turun aja. Itu hajar kanan ya, panik buy. Kelemahannya apa? Kelemahannya tentu orang-orang yang panik buy ini berpotensi untuk sangkut ya, nyangkut. Kalau dia kejar harga, misalnya dia 1050, dia hajar jebret. Kemudian naik ke 1060, 1070 pada HK kan.
Nah, sampai 1070 bandarnya guyur. Yes, ya. Bandarnya guyur, harga turun ke 1030. Hasil yang beli di 1070 itu sangkut seperti itu ya. Dan itu kelemahannya. Kelebihannya adalah, plusnya adalah orang yang kejar harga tidak ketinggalan cuan kalau harganya terus naik. Seperti itu. Misalnya 1050 dia hajar, jebret ya, 1050. 1060 dihajar lagi, 1070 naik lagi, 1080 sampai 1100, 1110 dan lain sebagainya. Terus lalu sideways di atas ya. Nah, orang-orang yang hajar kanan ini dapat cuan otomatis. Nah, setelah itu mereka mungkin akan menjual barangnya karena mereka pastinya takut diguyur kan. Mereka jual harga, mereka dapat cuan, realisasi profit. Itu orang yang pertama. Orang yang kedua yang sabar, antri sesuai plan, tidak dikasih pasrah. Itu negatifnya adalah nggak dapat barang, dan kalau nggak dapat barang tentu saja nggak dapat cuan ya. Kelebihannya apa? Kelebihannya adalah kalau harganya turun di harga awal atau di supportnya kemudian mantul, orang-orang ini dapat harga yang terbaik tentunya karena dia sabar, dia tetap sesuai plan. Jadi ada plus ada minusnya. Nah, kalian pilih yang mana? Nomor 1 atau nomor 2? Yang nomor 3 adalah menonton kalau sudah beli. Ini orang yang paling sangat diuntungkan. Tidak ada kerugian sama sekali karena gap up. Gap up ya. Orang nomor 3 ini bisa saja langsung jualan, bisa saja nunggu arahnya kemana ya. Jadi orang nomor 3 ini adalah orang yang paling mendapatkan keuntungan. Nah, Om Ben sendiri pribadi, Om Ben sudah menjadi orang yang nomor 3 karena dari beberapa hari Om Ben sudah mengincar beberapa saham, tidak semua saham, beberapa saham dari beberapa sektor saja, dan Om Ben masuk dan Om Ben hold mulai dari minggu lalu ya. Walaupun diguyur, Om Ben lihat masih ada potensi, Om Ben tetap hold, tidak jual waktu itu ya. Jadi itu kalian yang mana, nomor 1, nomor 2 atau nomor 3 ya. Silahkan kalian tulis di komen kalian yang mana, pendapat kalian apa, terserah, bebas, kalian bebas untuk berekspresi di channel ini selama tentunya dalam koridor dan aturan yang sopan ya. Jadi kalau IHSG gap up, kalian masuk yang mana? Seperti itu ya. Om Ben sudah jelaskan, ada plus ada minusnya. Kalau Om Ben sendiri pribadi, kalau disuruh menyarankan ya, nomor 3 tentu sudah tidak bisa diambil pilihannya. Nomor 3 kita singkirkan dulu, nomor 1 atau nomor 2. Kalau Om Ben sarankan, Om Ben pilih yang nomor 2. Alasannya apa nanti kita jelaskan di akhir dari video ini. Ya, kita lanjut dulu ya. Oke, kita lanjut. Ya, kita lanjut di Menyan of the Week ya. Menyan of the Week, pembahasan saham-saham pilihan dari Om Ben untuk teman-teman, supaya teman-teman bisa pantau menarik di mana, entry di mana ya. Seperti itu. Saham pertama yang akan Om Ben bahas adalah saham JAPFA, JPFA. JPFA ini dari video sebelumnya Om Ben sudah sempat berikan sedikit hint bahwa di grup umum maupun grup rekomendasi yang berbayar sebelum sesi 2 dimulai, Om Ben sudah memberikan panduan untuk JPFA ini ya. Dan kita lihat JPFA ini berhasil breakout dari downtrendnya ya. Ini menarik sekali karena selain break up dari downtrend, ini juga berhasil memantul di support kuat. Jadi saham JPFA ini saham yang sangat menarik menurut Om Ben. Nah, kalau kalian sudah punya, bersyukurlah bahwa saham ini berpotensi untuk melanjutkan kenaikan ke 1310 ya. Di sana ada gap ya. Kita lihat ya, ini ada gap, ada resist gap di dua harga ini 1355 sampai 1310 ya, seperti itu ya. Kita lihat di sini ya, ini ada gap. Ini area resistnya ya, area resist kuatnya. Nah, kalau buat teman-teman yang belum punya, Om Ben sarankan tadi kita tetap harus punya plan. Kalau Om Ben sarankan kalian bisa mulai mengantri di harga 1235 sampai 1215 kalau dikasih ya. Ini dengan catatan kalau dikasih, karena IHSG yang seperti ini akan sangat menyulitkan tentu saja ya. Buah si malakama, mau haka takut diguyur, gak haka takut tidak dapat cuan, seperti itu ya. Tapi kalau Om Ben pilih, Om Ben memilih mengantri di area ini ya, di area ini dengan kalian pasang stop lossnya di sekitar segini ya. Ini area stop lossnya yang menurut Om Ben cukup masuk akal ya.
Kalau kalian mau stop loss di sini juga silahkan. Tapi Om Ben rasa kalau JPFA kembali turun ke bawah akan kurang baik menurut Om Ben ya. Jadi momentumnya akan hilang karena sudah berhasil breakout ya. Dia yang paling mungkin adalah dia meretest lagi dari trendline yang telah ditembus itu. Oke, itu JPFA yang pertama ya, saham yang menarik. Saham kedua adalah Indosat. Indosat ini setelah berkonsolidasi panjang, ini banyak dari teman-teman PPC yang sering nanya, ini Indosat nasibnya bagaimana? Karena ini terlihat dia setelah naik ke atas ya, dia mantul lagi, dia turun lagi, berhasil bertahan, kemudian dia naik lagi ya. Jadi benar-benar dalam posisi sideways ISAT ini. Nah, tapi kenaikan yang kemarin itu akan sangat menarik menurut Om Ben. Karena apa? Karena dia berhasil menyentuh resistnya kembali. Kita lihat dia menyentuh resistnya kembali. Nah, saham ini akan sangat menarik apabila bisa jebol ke atas. Titik area entry Om Ben untuk buy on breakout itu di 2280, 2300. Jadi kalau ISAT ini bisa bertahan di harga ini, itu akan sangat menarik untuk kita entry ya. Jadi Om Ben melihat ini berpotensi untuk breakout ke atas. Dan kita lihat dari sini, ini membentuk pola inverse head and shoulder ya, pola untuk naik seperti itu ya. Jadi ini ISAT ini sangat menarik. Kalian perhatikan ISAT, jangan sampai kehilangan momentum kalau ISAT benar-benar breakout ya. Oke, selain ISAT ada namanya Semen Indonesia Persero, SMGR. Ya, SMGR ini menarik karena masih sesuai dengan track ini ya, uptrend ya. Menurut Om Ben ini saya masih menarik karena kemarin pun dia berhasil closing di atas titik support ya. Supportnya di 9425 dan dia berhasil closing di atas ini ya. Ini saham ini sangat menarik karena Om Ben melihat asing masih terus akum, tapi retail juga guyur terus ya. Akhirnya Bandar memutuskan untuk menarik harga di akhir-akhir sesi, walaupun akhirnya dibanting juga. Tapi walaupun dibanting, tetap closingnya masih di atas 9425. Seperti itu ya. Supportnya ada di 9375 ya. Kalau kalian mau entry, saran Om Ben bisa entry di area ini ya, 9450 sampai kalau kalian mau berani resiko 9500 sampai 9350 ya. Ini entry areanya dengan stop loss di 9200 ya. Ini untuk SMGR ya. Jadi saham ini benar-benar luar biasa, membentuk pola double bottom. Kita lihat di sini ya, double bottom ya, dia gampangannya huruf W seperti ini ya. Dan SMGR ini kalau bisa closing dan harganya bertahan di atas 10.000, ini akan menjadi dia bergerak ke next level lagi ya. Karena kemarin sempat hampir jebol tapi gagal bertahan ya, dia 1900 kalau tidak salah. Itu SMGR. Kemudian saham yang menarik lagi adalah UNTR, United Tractor. Ya, ini kita lihat dia berhasil break up dari resistnya ini ya. Ini resist downtrend yang kuat. Dia berhasil naik, jebol ini. Dia jebol. Kemudian ini sempat ada candle retest ya. Dia tes ke bawah, memantul. Ya, kemarin sekali lagi retest dan memantul. Ini mengingatkan Om Ben akan JPFA ya. Mirip dengan JPFA ya, kita lihat ada 2 kali pantulan di support yang sama ya. Artinya memang saham ini mempunyai power yang cukup kuat untuk menahan guyuran-guyuran dan gempuran yang ada. Seperti itu ya. Apalagi kemarin hari Jumat adalah hari take profit. Seperti itu ya. Dengan ini kita lihat dengan supportnya di 16.750. 16.750 adalah supportnya. Ini tidak boleh jebol support ini. Kalau kalian mau entry, entry-nya di mana? Om Ben sarankan entry-nya di 17.300 sampai 16.900 dengan stop loss di sini ya. Jadi ini titik entry-nya. Hati-hati, pakai money management yang benar. Jangan entry langsung 100% porsi. Nanti kalau diguyur, luka-lukanya cukup dalam karena nggak punya power untuk average down ya. Ini untuk UNTR. Jadi UNTR menarik karena dia berhasil jebol dari yang namanya triangle-nya ya.
jebol di awal ya. Cukup baik sekali ini UNTR, momentumnya ada. Kemudian INTP ini mirip UNTR ya, mirip UNTR, tapi dia sempat retest beberapa kali ya, 3 kali retest ini. 3 kali retest, ini jebol pertama dia naik, gagal, diguyur, kemudian dia turun lagi ya, kemudian berkonsolidasi tapi masih cukup kuat. Dan closingnya pun kemarin dijaga oleh bandarnya ya. Bitnya sangat tebal sekali, bitnya sekitar 13 miliar ya. Kalau di total dengan nominal ada 13 miliar yang dipasang di situ. Artinya apa? Artinya kalau bandar berani masang beli 13 miliar, kalau ada yang guyur 13 miliar, kebeli semua oleh bandarnya. Tapi ternyata tidak ada transaksi sama sekali karena memang INTP ini saham yang sepi dari retail ya. Rata-rata isinya institusi, isinya bandar-bandar semua. Tapi ini cukup menarik INTP ya. INTP cukup menarik ya. Resistnya ada di mana? Ada di sini. 14.874. Jadi dia memang berpotensi ke sini ya, lari ke sini. Ini juga menarik juga. Kalau kalian mau entry di mana? Om Ben sarankan entry di sini aja, 13.100 sampai 12.900. Ya, entry-nya di sini aja. Kalau dikasih akan sangat menarik sekali, dan apabila dia bisa bertahan di atas garis ini ya, arah sini. Oke, stop loss-nya di mana? Stop loss-nya di 12.600. Ya, ini untuk INTP ya. Oke, saham berikutnya ada tambang batu bara Bukit Asam, PTBA. PTBA ini polanya sama, dia break dari triangle. Ini saham sudah Om Ben mention dari minggu-minggu lalu ya. Jadi kalau kalian perhatikan, kalian ngikuti menyan Om Ben minggu lalu, pembahasan MSCI dan lain sebagainya, Om Ben selalu masukkan PTBA. PTBA sangat menarik sekali, dan Om Ben juga pribadi memiliki PTBA ya. PTBA ini sekarang berada di resistnya ya. Setelah dia berhasil jebol ke atas ya, kemudian dia sempat retest turun dan naik lagi dengan power yang gede ya. Dan ini adalah candle inside bar ya. Jadi candle inside bar yang bagus sekali menurut Om Ben. Dan setelah inside bar dia memang menunjukkan power untuk ke atas, tapi kepentok yang namanya resist seperti itu ya. Jadi ini menarik sekali saham PTBA ini selama dia berhasil jebol di 2250 ya. Om Ben memprediksikan besok PTBA akan bermain di area 2250 ke atas seperti itu ya, karena terlihat sekali walaupun diguyur kemarin akhirnya juga berhasil closing, ditarik lagi ke atas ya, ditarik ke atas 2200. Selalu bisa bertahan di 2200. Itu sangat bagus sekali ya, sangat bagus sekali. Kita lihat memang bodinya dari candle ini, kita lihat ya teman-teman ya, ini bodinya di sini, lalu di sini, di sini. Artinya apa? Ada kenaikan, naik ya, terus naik. Ini bagus sekali ya. Jangan sampai besok membentuk candle bearish Om Ben harapannya. Kalau kalian mau masuk di mana? Saran Om Ben buy on breakout aja. Bisa buy jika dia di atas 2250 ya. Pasang stop loss-nya di 2140. Ya. Ini untuk PTBA ya, PTBA buy on breakout seperti itu ya. Kalau kalian ngikuti mungkin kalian bisa dapat harga 2000 waktu itu atau 1950 waktu ARB ya. So far PTBA masih menjanjikan, masih menunjukkan potensi-potensi yang menarik untuk kita ikuti. Oke, saham berikutnya adalah Elnusa, saham minyak ya, komoditas minyak. Terlihat sama polanya, dia membentuk triangle lagi. Membentuk triangle, kita lihat di atas di sini sekali, 2 kali, 3 kali ya. Harga minyak dunia ini juga sangat menarik karena masih terus naik ya, terus uptrend, dan kita berharap Elsa ini bisa mengikuti perkembangan dari harga minyak. Jadi harga minyak naik, dia ikut naik seperti itu ya. Dan polanya juga inside bar ya, kita lihat ini inside bar ya. Kalau kalian pengen dengar inside bar itu apa? Inside bar itu posisi di mana candle kemarin adalah candle bearish dan candle hari ini adalah candle bullish, candle naik ya. Tapi posisinya candle bullishnya berada di bawah, di antara candle bearish seperti itu ya. Jadi bodinya ini hari kedua ini lebih kecil daripada body yang hari sebelumnya. Ini mirip dengan PTBA kalau kalian perhatikan ya. Jadi kalau misalnya besok Elsa bisa naik ke atas, dia konfirmasi bahwa itu inside bar untuk bullish ya, seperti itu gampangannya. Jadi bagaimana cara entry Elsa? Cara entry Elsa Om Ben area range-nya di 220 sampai 210 untuk buy-nya ya.
Kalian bisa buy di sini. Kalian bisa buy di sini untuk stop lossnya di 199. Jadi ini menarik sekali saham Elsa. Karena Om Ben lihat ini saham sangat menarik, dan karena posisinya inside bar maka berpotensi untuk melanjutkan kenaikan seperti itu ya. Tapi teman-teman bisa, kalau teman-teman tidak yakin dengan itu, bisa wait and see, bisa beli waktu breakout seperti itu. Tapi kalau teman-teman berani mau ambil resiko, mau beli separuh dulu silahkan ya. Jangan sampai dia jebol ke bawah ini ya, jangan sampai ke sini. Ini jangan sampai. Jadi akan membatalkan pola yang sangat bagus dari Elsa ya. Itu saham Elsa. Kemudian saudaranya Elsa, Medco ya, MEDC. MEDC ini mirip sama, cuman Om Ben sendiri pribadi, Om Ben lebih suka saham Elsa pergerakannya ya. Kita lihat 1 2 3 4. Dan kemarin juga inside bar, cuma tidak terlalu sebagus untuk Elsa ya. Ini teman-teman bisa pantau. Om Ben sendiri pribadi tidak terlalu suka dengan pergerakan Medco karena bandarnya suka-suka ya. Jadi benar-benar bandarnya cukup liar. Dia suka menaikkan harga dengan gap up lalu sampai atas diguyur lagi. Itu sering sekali terjadi pada Medco ya. Saran Om Ben kalau Medco kalian mau cicil, boleh cicil di area di bawah 500 ya. Cicil aja di sini. Cicil, jangan terlalu banyak ya, maksimal 30%. Karena ini saham suka-suka ya. Nanti sisanya kalian bisa, kalau dia breakout ke atas kalian bisa baru beli lagi seperti itu ya. Atau kalau kalian mau langsung beli di atas silahkan ya. Stop lossnya juga kalau ini jebol ke atas harus stop loss ya. Itu saham MEDC ya. Om Ben sarankan pilih salah satu aja, Elsa atau Medco, karena saham sama-sama satu sektor seperti itu ya. Kemudian ada saham Vale Indonesia Inco ya. Inco ini juga mirip triangle seperti itu ya. Kemarin Inco berhasil break dari resist kuatnya di 3020 dan closing di atas 3020. Kemungkinan besar besok langsung bisa gap up atau dia menguji 3020. Yang menarik adalah harga nikel dunia juga positif ya, plus 0,9% pada penutupan perdagangan Jumat. Inco ini cukup korelasi dengan harga komoditi nikel. Jadi kalian yang mau beli Inco, perhatikan komoditi nikel ya. Dan ini Inco kalau dia bisa jebol di ini, sorry ya, kalau Inco bisa jebol di sini untuk ke atas ya, kalian bisa buy. Jadi bisa beli ya untuk Inco kalau bisa breakout dari resist kuatnya ini ya. Resist kuatnya ini Om Ben lihat di sekitar 3100. Kalau Inco bisa naik dari 3100, berpotensi sekali untuk melanjutkan kenaikannya ya, dia breakout ke atas. Stop loss tentunya kalau dia turun dari sini ya, di sekitar 2950 stop lossnya ya. Itu untuk Inco ya. Inco masih menarik sekali, so far masih bisa diikuti. Kemudian saham berikutnya adalah saham Pakuwon Jati, Pewon ya. Pewon ini menarik, kita lihat sekali, terlihat ini uptrend ya, jelas sekali uptrend, dia naik ke atas. Nah, tapi untuk cara belinya Om Ben tidak menyarankan untuk HK kejar. Om Ben lebih suka dia turun ke sini dulu ya, turun ke 438 450. Area buy-nya di sini 438 450 ya. Harapannya tentu sama, semoga dikasih barang seperti itu ya, kemudian dia naik ke atas. Hati-hati jika ini jebol ke bawah, ini tidak boleh ya. Itu untuk Pawon ya. Jadi stop lossnya bisa di 430 lah kira-kira. Itu untuk Pawon. Nah, itu saham-saham yang menarik menurut Om Ben. Nah, dari video-video kemarin banyak teman-teman yang merequest saham untuk Om Ben tolong diulas. Nah, saham-saham berikut ini akan Om Ben ulas berdasarkan request dari teman-teman ya. Ini yang membuat ulasan hari ini sangat banyak sekali. Ya, saham pertama adalah saham ADI. Saham ADI ini sama, dia membentuk triangle, tapi masih belum bisa berhasil breakout dari sini. Kalau yang sudah punya saham ADI bisa pasang trading stop. Kalau yang belum punya, kalian bisa beli ketika dia turun ke sini atau ketika dia ada di area ini. Jadi kalian bisa beli nunggu dia break dari resistnya atau dia retest ke support ya. Ini sangat menarik saham ADI ini masian ya. Saham ADI masih menarik, jadi area belinya di area sana. Hati-hati ada resist kuat di 695 ya. Jadi ini saham ini sudah mencapai cukup tinggi. Jadi teman-teman harus hati-hati untuk risknya. Kalau dia naik ke sini juga dia berpotensi untuk menguji ke sini baru naik lagi. Ya. Oke, itu untuk saham ADI ya.
Kemudian LPPF matahari. LPPF ini jangan sampai jebol di 1530 gitu aja. Ya, jadi dia berhasil bergerak. Ini kan kita lihat ini dia bergerak di sini kemudian naik ke atas ya. Dia akan bergerak di range ini nanti. Jadi 1765 sampai 1530 adalah range-nya. Area buy terbaik tentunya di dekat 1530 ya. Kalau kalian mau cicil bertahap. Ini saham juga bandarnya cukup liar, sering suka-suka naikkan harga, nurunin harga, bitnya juga sering hilang-hilang ya. Jadi harus hati-hati teman-teman ya. Itu untuk LPPF. Jadi LPPF menarik karena dia bermain di area baru ya, di area baru 1530 sampai 1765. Kemudian lanjut saham Astra Internasional ASI ya. ASI ini kenaikannya cukup tajam. Jangan sampai dia jebol dari garis ini ya. Ini kenaikannya sangat tajam sekali ya. Sangat tajam sekali kenaikan untuk ASI ini, tapi dia so far masih bagus dengan resist area di gapnya ini 5670 sampai 5500 ya kalau dibulatkan. Ya, ini ada gap di sini. Dia berpotensi untuk ke atas ini ya. Closingnya kemarin luar biasa. Ini adalah saham yang dibeli bandar di menit-menit terakhir perdagangan ya, yang membuat outflow dari asing cukup rendah ya, hanya sisa minus 50 miliar dari minus 400 miliar. Jadi bandar memutuskan memborong ASI dan ASI dinaikkan di detik-detik terakhir ya dari perdagangan kemarin. Jadi saham ASI menarik, kalau kalian mau beli silahkan. Target areanya itu 5.500 ya, masih ada 10% lah, oke lah ya. Bagaimana dengan resist supportnya tentu aja sekitar 4.800. Jadi masih risk rewardnya masih oke untuk ASI ya. Kemudian BSDE ini Om Ben sudah bahas dari awal ketika harganya masih 605 ya. Ingat waktu harga masih di sini Om Ben sudah bahas ya, waktu harganya masih 605. Dan kita lihat pergerakannya luar biasa. Nah, ini ada retest 2 kali dari resisten ya di 840. Kalian boleh nabrak kalau dia besok bisa naik ke atas 840 ya. Jadi di atas 840 boleh beli kalau yang belum punya barang. Kalau sudah punya barang, kalian jaga dengan trailing stop. Jangan sampai dia masuk ke area ini ya. Jangan sampai berada di 820 sampai 750. Kalau ada di area itu, buat yang belum entry jangan entry dulu. Kalian bisa nunggu ketika dia membentuk pondasi kaki lagi ya untuk BSDE. Jadi kalau dia breakout ke atas bisa beli, kalau belum jangan dulu ya. Oke. Itu untuk BSDE. Kemudian TINS ini pergerakannya luar biasa dalam beberapa hari, naiknya sangat tajam. Perlu hati-hati. Tipe saham ini setelah naik tajam dia akan seperti ini ya, terkadang ya berkonsolidasi seperti ini, bisa jadi terjadi koreksi-koreksi seperti itu karena kenaikannya sangat tajam. Dan dia tepat berada di resistnya. Ini resistnya ya, ada resist gap di 895 dan 580. Jadi kalian boleh beli kalau dia berhasil breakout dari 895 dengan ya, kalau kalian copet-copet targetnya ya sekitar 650 lah ya. Ada di sini lumayan ini 10% ada ini ya, 10% bisa. Hati-hati karena saham ini juga cukup liar pergerakannya ya untuk TINS dan tidak terduga. Buat kalian yang belum punya bisa seperti itu, atau kalian mungkin bisa menunggu di area sini ya, di area gap ini. Mungkin untuk dia turun, dia naik lagi. Itu opsi kedua kalau kalian sabar. Kalau kalian tidak sabar, buy on breakout. Kalau kalian sabar, buy on weakness. Seperti itu ya. Itu untuk TINS. Kemudian untuk Antam saudaranya, dia sama. Antam posisinya benar-benar mirip TINS ya. Dia ada di resist ya, ini resistnya, 2 garis ini resistnya ada di harga 590 sampai 605. Kalau dia bisa naik dari 605 itu luar biasa dan bagus sekali buat saham Antam, karena ini so far ini pergerakannya juga masih uptrend ya. Kalau dia masuk lagi ke sini, yang belum beli jangan beli dulu. Yang sudah punya pasang stop loss ketat ya. Itu untuk Antam. Kemudian LSIP London Sumatera Indonesia. Ini saham CPO. So far harga CPO bergerak naik juga. Kemarin dia membentuk candle doji. Menarik sekali. Kalau kalian mau ambil resiko bisa, ini bisa jadi area supportnya ya. Jadi harga terendah kemarin menjadi area support. Jangan sampai dia turun dari harga terendah kemarin ya. Ini berpotensi naik ke sini. Kalau dia jebol akan ke bawah. Kalau kalian mau istilahnya curi start untuk beli, kalian bisa mulai beli di 780 ya. Dengan harapan dia bisa jebol ke atas. Ya.
ini untuk LSIP ya. Jadi yang sudah punya pasang trailing stop, hati-hati kalau dia tidak bisa jebol dari resist di atasnya. Yang belum punya bisa spekulasi buy dengan area 780-an dengan stop loss di 740 atau 735 seperti itu ya. Tapi kalau kalian mau confirm pasti, tunggu dia jebol garis resistnya. Oke, itu untuk LSIP. Lalu ini saudaranya LSIP, AALI. Ya, ini AALI jauh lebih bagus daripada LSIP ya. Kelihatan bahwa AALI ini uptrend ya, uptrend, dan uptrendnya pun tidak terlalu tajam, jadi pergerakannya masih oke, tidak terlalu liar. Dan yang menarik adalah mulai dari ini, ya ini luar biasa pergerakannya slow but sure ya, pelan tapi pasti dia naik seperti itu. Dan ini saham kesukaan Om Ben juga, karena saham ini juga dijagain bandar. Kalau kalian mau beli, saran Om Ben ketika dia jebol dari 8.000 aja, atau kalian bisa buy on weakness di 7.500 ya. Jadi pilihannya kalau dia jebol ke 8.000 ke atas dan bertahan, kalian bisa masuk, atau kalian bisa ngantri di 7.500. Itu untuk AALI ya. So far AALI masih bagus sekali pergerakannya ya. Dia berpotensi ke arah 9.000, 10.000. Sini ada gap ya. 9.300 Om Ben rasa ini ya. Area gapnya ini untuk targetnya AALI ya. Masih sangat menarik ya. 8.000 sampai 9.300 saja itu sudah di atas 10%. Itu untuk AALI. Kemudian saham WSKT, Waskita ini berada di area resist gap ya, mirip Antam ini ya. Jadi kalau belum punya, Om Ben sarankan masuk ketika di atas ini aja, atau kalian bisa tunggu dia koreksi seperti itu ya. Itu untuk WSKT ya sudah sampai ke resistnya. Ini harus jebol ke atas, kalau enggak dia akan drop ke bawah lagi. Jadi bisa buy on breakout 770, atau kalian tunggu di area bawah ya, ketika dia membentuk kaki lagi seperti itu, membentuk support lagi. Kemudian PTPP sama, PTPP juga berada di area resist gap, tidak jauh beda sama saudaranya. Kalau kalian mau masuk di atas 900 saja ya, kalau mau masuk, atau kalian tunggu di 850 area ininya. Kalau dia jebol ke bawah, tentu saja pasti buang seperti itu ya. Itu untuk PTPP ya. Lanjut lagi, Wijaya Karya, Wika juga sama. Wika berada di area resistnya ya. Ini ada resist gap. Kalau dia berhasil jebol di area 1320, resist berikutnya di 1400. Untuk mengejar saham ini tak rasa cukup riskan. Lebih baik kalian nunggu di 1275 ya. 1275 kalau belum punya, atau sekalian nunggu di atas 1400 saja, karena risk rewardnya cukup berbahaya. Tapi kalau kalian tipe yang nekat, pembalap, mau ngejar, silahkan. Tapi kalian harus pahami risikonya ya. Ada support kuat di sini ini ya. Silahkan dilihat di area ini ya, support resistnya. Oke, kita lanjut lagi. BBTN ya, BBTN ini saham yang menarik, saham yang fenomenal ya, naiknya fenomenal ya, mirip TINS ini. Dan sekarang juga berada di resist kuatnya. Tentu saja ada resist gap ini sekitar area 1050 1080. Jadi caranya sama, buy on breakout ya, buy on breakout 1080. Atau kalian tunggu dia, misalnya dia tidak kuat, dia memantul ke sini ya, kalian bisa tunggu di area 950 atau 980 seperti itu ya. Kalau dia berhasil kuat, kalian bisa mau kejar, silahkan di 1080. Oke, tentunya kalau sudah dapat di sini jangan sampai dia turun ke sini. Kalau turun ke sini akan merepotkan lagi ya. Dan buat teman-teman saya sarankan hati-hati dengan yang namanya nyangkut ya. Ini IHSG cukup membahayakan. Buat para pembalap, Om Ben sarankan pakai sabuk pengaman yang kenceng ya. Oke, lalu BRPT ini saham yang masih uptrend, terlihat ya, masih uptrend. Cukup baik BRPT ini selama dia tidak jebol dari garisnya ini ya. Ini garis terakhir, ini pertahanan terakhir. Kalau besok BRPT masih merah, tidak bisa tembus ke atas 1341 ya, dia tidak bisa ke atas, saran Om Ben di skip dulu aja, karena dia akan berpotensi sideways di sini atau bahkan turun ke sini ya. Jadi besok BRPT paling tidak harus bisa bertahan di atas 1340 ya. Closing sekarang di 1315,
besok Om Ben harapan 13.40. 13.40 ke atas kalian mau kejar, kalian mau HK silahkan, asal tidak kembali ke di bawah 13.40 ya. Itu untuk BRPT. Kemudian SMRA. SMRA ini juga fenomenal kenaikannya. Hati-hati, ini ada resist kuat di sini ya. Di harga 660 kira-kira 660 650. Ya, sekarang di 605. Oke, potensinya masih bagus sekali. Dia kalau tidak kuat ke sini ya dia bakal retest ke sini lalu baru naik ke atas lagi ya. Jadi teman-teman yang mau beli Om Ben sarankan SMRA. Kalau mau new entry waspada dulu ya. Ini posisinya dia dari tengah-tengah soalnya. Ya, jadi dia benar-benar posisi galau. Kalau dia dekat dengan support boleh buy on weakness, kalau dia jebol resist bisa buy on breakout. Itu SMRA. Kemudian Krakatau Steel. Krakatau Steel ini bagus posisinya. Kita lihat kalau belum punya boleh beli selama tidak nyemplung di bawah 212 ya. Karena kalau nyemplung di sini dia bisa main di area ini atau ke sini ya. Dia bisa ke sini lalu memantul atau dia jebol ke bawah lagi. Seperti itu ya. Jadi harus hati-hati. Harus hati-hati untuk keras. Kalau keras kalian mau masuk boleh pasang stop loss di 202 ya. Stop lossnya 202. Jangan jebol dari stop loss ini. Tapi untuk keras Om Ben bilang dia sangat bagus sekali jika bermain di area 212 ke atas ya. Oke, hati-hati kalau beli saham keras ya. Kemudian CTRA. CTRA ini tidak jauh beda dengan SMRA. Dekat dengan yang namanya resistnya ini ya. Resistnya ini harus bisa jebol ke atas. Kalau tidak bisa jebol ke atas, dia bisa koreksi lagi. Hati-hati ya. Jadi kalian harus waspada dengan CTRA juga. Kalau punya pasang trailing stop, kalau belum punya perhatikan titik resistnya ya, seperti itu. Lalu saham Excel. Saham Excel ini sebenarnya rising wedge patternnya. Jadi jangan sampai dia jebol ke bawah sini. Kalau jebol ke bawah gawat ini ya saham ini. Tapi at least saham ini cukup bagus karena dijagain di supportnya. Saran Om Ben jangan sampai jebol dari trendline ini ya. Kalau mau masuk jangan sampai jebol. Kalau sudah punya pasang trailing stop ketat ya, jangan sampai jebol. Kalau jebol nanti dia akan berkonsolidasi ke area ini tentunya. Ya, kalau tidak kuat dia akan jebol ke bawah lagi. Ya, itu untuk Excel. Akan sangat baik sekali Excel untuk menguji area atas. Tapi entah kenapa saham ini seperti tidak punya power. Untuk naik ke atas sangat susah sekali. Jadi kalian yang punya pasang stop loss kalau mau spekulasi buy bisa karena ini dekat dengan support. Tapi kalau jebol dari support kalian harus buang. Ya, itu untuk untuk Excel. Kemudian saham berikutnya adalah saham Telkom. Saham Telkom TLKM ini berada di persimpangan triangle ya, antara jebol bawah atau jebol ke atas. Jadi yang belum punya bisa pantau aja. Kalau dia jebol ke atas kalian bisa beli, kalau jebol ke bawah kalian hold dulu untuk beli ya. Jadi skip dulu aja. Ini saham di persimpangan jalan soalnya. Ya, seperti itu. Kalau misalnya kalian mau beli di 3.200 dengan stop loss 300 kalau kalian beli 3.200 dengan stop loss 3.150 silahkan ya. Pasang stop loss ketat untuk saham Telkom ya, karena buangan asing juga cukup besar di Telkom. Jadi Om Ben untuk saham Telkom sendiri better menunggu dulu ya, menunggu arahnya. Support terkuatnya jauh di 3.000 ya, seperti itu. JSMR ini saham yang fenomenal, ini juga kesukaan Om Ben. Saham MSCI ya yang Om Ben bahas, dia masih menunjukkan potensi uptrend ya, masih uptrend. Tapi hati-hati sudah dekat dengan resist ini ya, dua resist ya, 4.150 dan 4.310. Jadi hati-hati kalau mau beli JSMR, pastikan kalau dia jebol ke bawah ini kalian harus buang ya, kalian harus cut loss seperti itu. Itu untuk JSMR. Kemudian saham BBCA. Saham BBCA ini berhasil kembali ke trendline-nya ya, uptrend trennya dia berhasil kembali ya. Kita lihat garis hijau ini adalah garis uptrend line dari BBCA. Dia bisa kembali ke atas. Kalau dia bisa kembali ke atas tentu saja akan menunjukkan kenaikan. Kalau ini sampai jebol ke bawah lagi akan sangat berat sekali ya. Ini sudah ada retest di sini sekali lagi ya untuk retest. Jadi sudah dua kali retest ternyata ya. Retest pertama berhasil dengan doji, retest kedua juga berhasil dengan memantul ke atas. Kalau besok ada retest lagi, hati-hati, jangan sampai jebol ya. Akan sangat bagus ketika besok dia tidak perlu retest lagi dan langsung naik ke atas untuk saham BBCA.
Nah, ini kita lihat. Aduh, maaf. Jatuh lagi. Oke, tadi sampai mana? Maafkan Om Ben. Oke. Tadi di mana ya? Oh, masih bawah lagi. Ya, ini. Jadi kita lihat, terlihat ya di sini bahwa saham ini masih uptrend ya. Kita lihat di sini dia bisa bertahan di atas. Jadi pastikan BBCA tetap ada di atas uptrend line yang telah dibangun selama 10 tahun ini ya. Jangan sampai dia jebol ke bawah. Oke, itu untuk BBCA. Kemudian BBRI. Ya, BBRI ini terlihat sekali channelingnya adalah dia downtrend. Seperti itu. Jadi dia sudah paritas atas. Dia berpotensi melanjutkan penurunan ya. Penurunan ke sini. Nah, tergantung ini dia mau membentuk kaki di mana. Untuk saran Om Ben, kalau kalian mau masuk BBRI, tunggu dia memantul dari support bentuk kaki ya, bentuk kaki. Kemarin sempat memantul dari support Fibo di 2970 ya, atau 2980 kemarin dia memantul. Bisa jadi kalau Om Ben sarankan sih di sini ambilnya ya. Tunggu aja dia ke sini. Tunggu aja dia ke sini, lalu dia memantul ke atas. Itu untuk saham BBRI ya. Jadi BBRI sabar dulu, yang sudah punya, yang belum punya juga sabar, yang sudah punya siapkan trailing stop ya. Om Ben harap yang sudah punya kalian beli di area sini ya, di area sini ke bawah. Kalau kalian beli di sini itu cukup harus waspada ya, karena dia ini kepentok di resist. Itu untuk BBRI ya. Nah, oke. Itu saham-saham yang sudah diulas. Wah, banyak sekali hari ini. Ini ulasan terpanjang untuk bahasan saham. Makanya Om Ben agak sedikit ngebut supaya video ini tidak terlalu lama juga ya, sampai HP-nya 1-2 kali. Maafkan teman-teman ya. Oke, kesimpulannya IHSG ini kasino atau bukan? Menurut Om Ben, IHSG bukan kasino. Tapi bagi sebagian orang, IHSG bisa dianggap sebagai kasino. Karena apa? Karena dipakai area judi ya, seperti itu. Karena volatilitas tinggi dan orang juga tidak tahu sekarang kerja apa, mau buka usaha juga berisiko, akhirnya masuk ke saham. Karena itu seperti di video sebelumnya terjadi peningkatan dari trader-trader retail yang ada di Indonesia. Karena mereka menganggap IHSG sebagai kasino, sebagai ajang untuk cari duit. Padahal IHSG tidak sesimpel itu. Bursa saham tidak sesimpel itu ya. Jadi IHSG kasino atau bukan, tergantung kalian masing-masing. Kalau buat Om Ben, IHSG bukan kasino. IHSG adalah pasar modal, tempat kita bisa menganalisa dan mendapatkan keuntungan dengan maksimal dengan analisa kita. Bukan dengan perasaan kita, bukan dengan feeling kita, bukan dengan nekat dan nyali kita. Nah, strategi dibutuhkan dan posisi kalian menentukan cuan kalian. Artinya apa? Misal BBRI tadi. Kalau kalian punya posisi di 2200, kalian bisa tenang. Kalau kalian punya posisi di 3200, apalagi kalian yang baru masuk di 3100-an, kalian akan bingung, kalian akan pusing. Ini bagaimana dan lain sebagainya. Kalian apa? Kalian tidak punya strategi. Kalian tidak bisa ngerti di mana titik resist, di mana supportnya. Kalian tidak punya trading plan. Jadi kalian berperang dengan asal-asalan. Asalnya modal nekat. Seperti itu ya. Penting aku punya duit, aku nekat. Tapi kalian lupa bahwa dalam trading itu yang terpenting adalah mind, psikologis, baru modal, duit, lalu metode untuk analisa. Seperti itu ya. Jadi strategi dibutuhkan. Posisi kalian menentukan cuan kalian. Nah, karena itu Om Ben ajak teman-teman yang tidak punya komunitas, teman-teman yang bingung, yuk join di komunitas MPC ini. Kita learn together, kita earn together. Kita belajar bersama-sama, kita cuan bersama-sama ya. Jadi grup ini Om Ben sangat sangat anti dengan yang namanya pom-pom ya. Jadi pom-pom itu apa? Oh, saham ini bagus, saham ini potensi. Tahu dari mana? Wes pokoknya ini bagus. Saya dapat bisikan teman ini saham ini bagus. Tidak bisa seperti itu. Semua pemilihan saham harus ada analisanya, ada dasarnya. Kalian boleh share saham-saham apa yang menarik, tapi tentunya harus punya dasar analisa ya, dan menyertakan analisa kalian pribadi. Seperti itu, bukan analisa orang lain tentunya ya. Jadi kita belajar bersama-sama, kita cuan bersama-sama. Join bersama komunitas PPC ini ya teman-teman. Nah, ini adalah paket rekom di mana di sini kita lebih intens ya. Kalau di grup yang para pencari cuan ini, kalau di grup sini
ini grup umum ya, tidak berbayar dan gratis. Jadi di situ Om Ben dan beberapa tim akan membantu menjawab pertanyaan. Tapi tentunya yang jadi prioritas Om Ben adalah di grup Rekom ini ya. Ya, di grup Rekom. Jadi ini ada paket combo rekomendasi per booth. Kalau kalian mau tahu booth itu apa, kalian bisa chatting ke teman-teman yang ada di ini ya, Sang Cimentong dan AD13P untuk marketingnya. Ya, jadi teman-teman jangan lupa. Sekali lagi, PPC tidak menawarkan investasi. Kalau kalian ada yang menawarkan investasi atas nama Om Ben atau sama PPC, pastikan itu palsu. Karena Om Ben hanya menawarkan edukasi dan kita bisa berdiskusi, bukan secara private message, tapi secara grup. Jadi kalian bisa baca di grup. Jadi Om Ben sangat tidak menyarankan kalian japri ke Om Ben ya, karena kebanyakan Om Ben juga tidak akan membalasnya demi keamanan kita bersama. Seperti itu. Jadi kalian pastikan masuk di grup para pencari cuan. Nah, untuk masuk di grup para pencari cuan ini ada yang butuh namanya kode verifikasi sebelumnya. Jadi kalau kalian masuk untuk pertama kali, nanti ada sistem yang akan menanyakan pertanyaan penjumlahan. Pastikan kalian menjawab. Misalnya 1 tambah 4, kalian jawab 5. Baru kalian bisa masuk. Kalau kalian tidak jawab, kalian akan dikeluarkan oleh sistem secara otomatis. Dan kalian bisa masuk kembali ya untuk mengulangnya lagi. Jadi ingat teman-teman, PPC ini menawarkan komunitas untuk edukasi. Kita belajar bersama-sama. Jadi Om Ben tidak hanya memberikan stock pick saja, tapi kita memberikan edukasi ya, edukasi untuk supaya kalian jadi trader yang mandiri, bagaimana cara trading yang benar, dasar-dasarnya pakai OLT dan lain sebagainya. Pemilihan broker juga kita sarankan ya. Jadi semuanya kita ajarkan buat teman-teman ya dalam komunitas PPC ini di paket Rekom. Seperti itu ya. Oke teman-teman, sekian video hari ini. Jangan lupa join bersama kita belajar bersama-sama, learn together, earn together ya. Bersama Om Ben di sini tiada yang tak retak, tak ada analisa yang sempurna, yang semua adalah market itu sendiri ya. Selamat hari Minggu, jangan lupa like, subscribe dan share video ini. Dan semoga IHSG besok berjaya di atas 5.000 dan kita cuan bareng-bareng. Terima kasih, selamat malam.